Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari yang sangat dingin pasca hujan seperti yang kita rasakan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan semangat untuk hadir di majelis ilmu dan diberikan kemudahan dengan segala pertolongan yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga bisa hadir di tempat ini. Kita berusaha secara maksimal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tawasau bis sabri, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasehati di dalam kebenaran, dalam kebaikan dan di dalam kesabaran. Maka saya datang ke sini, saudara-saudara datang ke sini, Mas Arif sekeluarga juga mempersiapkan semuanya. Ini juga dalam rangka menunaikan perintah Allah, saling nasihat menasehati. Karena sebagai manusia ada kalanya kita ini lupa sehingga perlu diingatkan. Jadi ngaji itu bisa jadi kita mengetahui sesuatu yang tadinya kita tidak tahu. Atau ngaji itu ada kalanya kita sudah tahu tapi lupa sehingga butuh diingatkan. Atau kita ngaji itu sudah tahu dan tidak lupa, masih ingat tapi berat untuk mengamalkan. Maka dengan ngaji harapannya lebih bersemangat lagi untuk mengamalkan. Sudah tahu dan tidak lupa, kemudian sudah mengamalkan, ngaji masih tetap butuh. Karena apa? Kita butuh supaya tetap istiqomah di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Nah, maka istiqomah inilah yang sangat berat. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menerima ayat-ayat perintah tentang istiqomah, maka muncul uban di kepala beliau. Sebagaimana Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka istiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan kepada engkau, wahai Rasulullah. Maka muncul uban di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga karena kelemahan kita, Allah sandingkan istiqomah dengan istighfar. Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Maka istiqomahlah kalian dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang berat sekali untuk istiqomah ini. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kapanpun ngaji itu penting. Kalau ada orang mengatakan saya tidak butuh ngaji karena saya sudah tahu, maka ini masih level yang pertama tadi. Karena ada yang tahu dan lupa, ada yang tahu tapi belum mengamalkan. Ya, tidak cukup. Atau saya sudah tahu, sudah mengamalkan, belum tentu dia bisa istiqomah kalau tidak ngaji. Maka kita tetap butuh untuk ngaji, khususnya saling mengingatkan banyak hal, banyak perkara yang sering kita lupakan. Nah, salah satu perkara yang sering manusia itu lalai dan manusia itu sering berpaling dan lupa adalah tentang datangnya hari kiamat.
proses hisab yang sangat dekat. Ini paling sering dilupakan. Dan ini Allah sendiri yang mengatakannya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama di antaranya. Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Sudah sangat dekat sekali hisabnya manusia, tapi mereka ghaflatin. Fi ghaflatin artinya mereka berada dalam kelalaian. Mu'ridun, dan mereka berpaling. Nah, ini yang sering terjadi. Kita sadar, kita tahu bahwa dan yakin bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Siapa yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir, dia telah kufur. Kalau masih ragu bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi, dia kufur. Dan kita yakin, saya yakin panjenengan, saya dan panjenengan yakin bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Diutusnya pun kepada umat yang terakhir. Nah, yang sering lupa adalah kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, tapi kita sering lupa bahwa kita ini adalah umat yang terakhir. Rasanya koyo sek suwe dunia iki. Ya. Wah, kiamat sek atau gitu ya. Nah, ini yang perlu sering diingatkan. Karena Rasulullah nyatakan bahwa di zaman beliau saja masih hidup, kiamat sudah sangat dekat. Beliau bersabda di antaranya dalam hadis-hadisnya, yang di antaranya Rasulullah bersabda, "Bu'ithu ya fi nasmis sa'ah." Aku diutus, ya diutusnya Rasulullah 15 abad yang lalu. Aku diutus saat angin kiamat sudah berhembus. 15 abad yang lalu. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Bu'ithu ana wasa'ah kahataini." Saat aku diutus dengan hari kiamat sedekat 2 jari ini. Ada yang menafsirkan para ulama itu 2 jari ini, tengah dan telunjuk, maksudnya dekat, ya berdekatan. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa umur dunia, alam semesta ini jari tengah. Sementara ya Rasulullah diutus pada saat di sini, ya di jari yang telunjuk. Jadi antara diutusnya Rasulullah dengan kiamat tinggal seperti ini. Berapa persennya dari jari tengah ini? Ya. Nah, kalau di zaman Nabi saja kiamat sudah dekat, berarti di zaman kita lebih dekat lagi. Bahkan Allah tegaskan dalam surat Al-Qamar, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Sudah sangat dekat sekali kiamat dengan terbelahnya bulan. Kapan terjadinya belahnya bulan? Di zaman Rasulullah SAW belah dengan sebenarnya. Kalau bulan sudah terbelah, kata Allah, berarti kiamat sudah dekat sekali. Nah, makanya kita ngaji itu supaya tahu, supaya ingat. Karena sering ghaflah tadi ya, lalai, mu'ridun, menjadi orang yang berpaling, bahwa kita akan segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini sebenarnya atas request, kalau yang malam hari ini ya temanya dari pihak penyelenggara. Dalam hal ini Mas Arif, entah secara pribadi atau memang ada request ya, tapi tidak masalah, minta membahas tentang fitnah akhir zaman. Tema ini sering sekali dibahas, dan memang kenapa sering dibahas? Karena memang pembahasannya banyak. Ada kalanya mungkin pemateri menyampaikan tema yang sama secara poin-poinnya, ada juga yang berbeda. Ya, sebagai gambaran saja. Ya. Atau mungkin HP saya yang ini kali. Saya matikan datanya ya. Nah, kalau bicara tentang apa yang terjadi di akhir zaman, dan itu berupa fitnah-fitnah, maka sangat banyak sekali. Sebelum itu kita perlu pahami sekali, kalau lihat judulnya fitnah akhir zaman. Nah, pertanyaannya, fitnah itu apa? Ya. Kalau kita sering mendengar kata fitnah, biasanya dalam bahasa kita ya, fitnah itu kalau mengatakan ya
tentang seseorang yang tidak sesuai faktanya. Menuduh seseorang tapi tidak sesuai faktanya, menyatakan keburukan, kejahatan seseorang tapi faktanya tidak. Nah, sehingga sering diistilahkan, wah ini memfitnah. Biasanya dalam bahasa kita dimaknai seperti itu. Tapi yang dimaksud fitnah akhir zaman ini bisa disebut sebagai fitnah, artinya ujian, cobaan, atau fitnah ini adalah keburukan-keburukan. Ya. Termasuk juga musibah. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah juga sering menyebutnya sebagai fitnah. Sebagaimana Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan turunnya fitnah yang menimpa bukan hanya orang-orang zalim saja secara khusus, tapi menyeluruh. Nah, ini maknanya apa? Fitnah di sini bala, termasuk musibah. Kapan itu terjadi? Kalau orang sudah tidak ada yang mencegah kemungkaran, ada orang berbuat mungkar, maka Allah akan timpakan fitnah yang maksud adalah musibah, bencana secara menyeluruh, ya, yang baik maupun yang berbuat zalim. Karena orang-orang yang berbuat baiknya tidak mengingatkan, tidak mencegah kemungkaran. Maka fitnah ini bisa jadi keburukan-keburukan, bencana, musibah, ujian, cobaan. Nah, ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, di akhir zaman dan kita hidup pada saat ini, fitnahnya sangat banyak sekali. Bahkan dari fitnah-fitnah itu ada fitnah yang tidak menimpa umat sebelumnya, tapi adanya sekarang. Jadi kalau kita kategorikan, ada fitnah itu yang memang murni adanya sekarang, memfitnah kita, sementara umat dulu tidak. Dan ada juga fitnah yang menimpa umat dulu dan umat kita sekarang, tapi beda dari segi mungkin kapasitasnya, lebih besar sekarang. Nah, saya merujuk kepada salah satu kitab, sebenarnya ada kitab yang lain. Ini kitab yang sering saya kaji, yaitu kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ya, di sini ada 57 ya. Ada 57 tanda kiamat, ya, tanda kecil, dan ada 9 tanda besar. 57 tambah 9 berapa, Pak? 56. Kok 56? 66. Jadi kitab yang lumayan tebal ini, yang belum terjemahan, ini berbicara tentang tanda-tanda kiamat yang mayoritas isinya adalah keburukan. Tentang tanda-tanda kiamat yang terjadi di akhir zaman, mayoritas keburukan-keburukan. Makanya kalau Mas Arif request Ustaz bahas fitnah akhir zaman, nah ini yang mana gitu, saya bingung, banyak sekali soalnya gitu ya. Makanya nanti kita pilihkan yang paling besar, dan ini yang sangat perlu diantisipasi ya. Karena kalau bicara di sini tanda-tanda kiamat, dan dari tanda kiamat ini terbagi menjadi 3. Satu yang sudah terjadi dan selesai, kita tidak menyaksikannya, tidak mengalaminya. Contohnya di antara tanda kiamat yang sudah terjadi dan selesai adalah diutusnya Rasulullah, sudah selesai. Tadi dalam hadis Rasulullah mengatakan, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Saat aku diutus, kiamat sedekat 2 jari ini. Berarti diutusnya Rasulullah adalah tanda dekatnya kiamat. Kalau Rasulullah sudah diutus, berarti kiamat sudah dekat. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, u'dud sitan min asyratis sa'ah, hitung ada 6 di antara tanda kiamat. Salah satunya adalah mauti, kematianku. Sudah terjadi, Rasulullah wafat. Wafatnya Rasulullah tanda kiamat, sudah dekat. Kemudian Fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis di zaman Khalifah Umar. Kemudian yang berikutnya Zuhurul Fitan, ya, munculnya banyak fitnah-fitnah, di antaranya fitnahnya munculnya Khawarij, ya, dan juga kelompok-kelompok sekte yang sesat lainnya, dan masih banyak. Nah, ini sudah terjadi dan selesai. Ada wabah taun di Amwas di antaranya, ya, macam-macam. Nah, yang kedua, tanda kiamat itu sudah terjadi dan masih berlangsung, bahkan semakin menjadi-jadi. Berarti kita menyaksikan. Dan ada tanda kiamat yang belum terjadi sama sekali, kita belum menyaksikannya.
Nah, maka kalau bicara tentang fitnah akhir zaman, maka banyak sekali. Dan fitnah akhir zaman ini sesuai namanya akhir zaman, berarti menimpa di akhir zaman. Ada memang beberapa fitnah yang memang menimpa khusus orang-orang yang hidup di akhir zaman dan tidak menimpa sama sekali orang terdahulu. Atau menimpa dari sejak dahulu sampai sekarang tapi bedanya sekarang lebih besar. Nah, kita pilih-pilih banyak sekali fitnah-fitnah itu yang akan terjadi dan sudah terjadi sekarang. Ya, kalau disebutkan ini contoh-contohnya saya lihat di daftar isinya ya. Ini termasuk fitnah-fitnah. Di antaranya dia'ul amanah, ketika disia-siakan amanah. Ini juga fitnah, musibah, cobaan dan ujian. Dan kalau dijelaskan dalam detailnya, yang dimaksud menyia-nyiakan amanah itu adalah ketika seseorang diberi tugas atau seseorang memberikan tugas bukan kepada ahlinya. Sekarang ada banyak ya. Bukan faknya, bukan ahlinya, diberi tugas bidang itu. Ya, ini sudah tinggal tunggu saja kiamatnya, kata Rasulullah. Idza wusidal amru bi ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau ya perkara itu diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu saja kiamatnya. Maksudnya kehancurannya. Tanda kiamat. Dia ul amanah. Ya. Kemudian fitnah lain nih saya sebutkan contoh-contoh. Nanti yang kita detailkan yang paling besar. Kemudian qabdul ilmi wa zuhurul jahl. Berkurangnya bahkan hilangnya ilmu dan merajalelanya kebodohan dalam urusan agama. Kemudian ada lagi kathratus syurati wa a'wanuz zalamah. Banyaknya para penegak hukum yang menolong kezaliman para pemimpin, penguasa. Ada enggak? Nah, banyak juga ya. Oknum ya. Saya sebutkan oknum, para penegak hukum, aparat syurat ya. Itu adalah penegak hukum yang menolong kezaliman para penguasa. Intisyaruz zina, merajalelanya zina yang luar biasa. Intisyarur riba, ya, merebaknya riba. Zuhurul ma'azif wastihlaliha, ya, wastihlaluha, merebaknya alat-alat musik dan penghalalannya. Wah, banyak sekali. Kasratu syurbil khamri, banyaknya peminum minuman keras. Kemudian at-tatawalu fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini contoh-contohnya dari tanda-tanda kiamat, itu adalah fitnah di akhir zaman. Kasratul qatli, banyaknya pembunuhan. Bahkan nantinya akan terjadi pembunuhan itu bukan kepada orang lain tapi kepada orang-orang terdekat. Orang tua dibunuh, anak dibunuh, istri dibunuh, suami dibunuh, saudaranya dibunuh. Banyak. Ya, kemudian zuhurus syirki fi hadhil ummah, merebaknya, meluasnya kesyirikan. Ini fitnah akhir zaman. Ya, kasratus syuh, banyaknya orang pelit. Nah, ini luar biasa, banyak sekali. Ya, kasratuz zalazil, banyaknya gempa bumi. Ya. Wah, ini kalau disebutkan banyak sekali ya. Tadi 57, dipilih aja beberapa. Nah, maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas beberapa poin saja. Ini saya rangkum dalam notes saya, catatan saya. Saya menyampaikan ada 4 saja ya, fitnah akhir zaman yang ini sangat besar dan ini butuh antisipasi. Apa saja? Yang pertama yaitu fitnatul mal, ya, fitnahnya harta. Ini sampai Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Beliau bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Setiap umat itu masing-masing ada fitnahnya. Dan fitnahnya umatku, yaitu kita, adalah al-mal, fitnah harta. Ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita telusuri satu persatu, gara-gara harta itu terdapat fitnah banyak sekali di sana. Yang pertama contohnya, fitnah saat mendapatkannya.
atau saat mengembangkannya, mengumpulkannya. Apa fitnahnya? Di antaranya fitnah harta ini saat mendapatkannya adalah menyebabkan orang yang mengumpulkan harta tersebut lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari sholat, lalai dari ngaji dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat, insyaallah dalam surat An-Nur ya. Coba saya cek surat An-Nur, surat 24 ayat 57, insyaallah ayat 57, surat 24 An-Nur ayat 57. Keliru ya, ayat 37. Ya, surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Yaitu orang-orang yang tidak melalaikan mereka perdagangan dan jual beli mereka dari mengingat Allah dan dari menegakkan sholat dan membayar zakat, dan mereka sangat takut dengan hari di mana hati dan pandangan mereka terguncang hebat. Ini pujian Allah. Nah, tapi sebaliknya banyak sekarang orang itu yang lalai karena mencari harta. Ini jadi fitnah kalau dia mencari harta tapi melalaikan. Wah, lalu begitu Ustadz nggak usah kerja, katanya Ustadz melalaikan ya. Nanti lupa dengan ngajinya, ngaji tok gak kerja ya, ditanyain sama mertuanya, lapo sampean gak kerja, cari Ustadz Hermanto fitnah, jadinya aku ya sarungan aja ngaji ya. Ini malah belum sudah terfitnah ini. Jadi maksudnya bukan berarti Islam melarang, bahkan memerintahkan untuk bekerja. Islam juga tidak melarang umatnya untuk kaya, silakan. Tapi yang dimaksud contoh fitnah harta itu dalam saat mengumpulkannya adalah kalau harta itu menyebabkan dia lalai dari mengingat Allah, dari sholat, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh saja. Itu jadi fitnah berarti harta itu. Contoh lain yang kedua, orang terfitnah dengan harta itu saat mengumpulkannya adalah ketika dia tidak peduli apakah hartanya yang dia dapat itu halal atau haram. Ya. Ada memang sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ya, ini sayati atau layatiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin am min haramin. Benar-benar akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang-orang tidak peduli lagi dari mana dia mengambil hartanya, apakah dari yang halal atau yang haram. Nah, sekarang berapa banyak orang itu tidak peduli, bahkan menghilangkan istilahnya peri kemanusiaannya karena ingin dapat harta, tego gitu. Sudah tahu masyarakat ini, rakyat ini sedang susah, sedang pandemi, ya dikorupsi. Ini berarti kan sudah tidak punya nurani, nggak punya peri kemanusiaan. Masih saja disunat gitu ya. Bantuannya harusnya misalkan 300.000 jadi 200.000. Ping berapa juta gitu kan. Nah, terbukti apa yang disampaikan Rasulullah, akan datang satu zaman di mana orang itu dalam mengambil harta nggak peduli halal atau haram. Yang kubu lainnya dia lalai, wes kadung dolek duit, wes gak ngerekon apa-apa. Ya, jangankan ngaji, sholat aja enggak gitu ya. Wes ngaji kok ae nek duit akeh, alasannya ya. Itu ada ya. Nah, yang kedua contohnya adalah tidak peduli halal haram. Apalagi dengan banyaknya sistem jual beli modern ini, terutama di dunia maya ya, di online shop dan sebagainya, itu banyak sekali fitnah-fitnahnya. Kalau orang tidak berilmu, dia akan terjatuh dalam, mungkin ada yang jatuh dalam maisir, judi, ada yang jatuh dalam riba, ada yang jatuh dalam goror. Nah, orang sekarang tidak peduli, yang penting dapat untung dengan mudah. Contohnya ya, wah ini orang di online shop ini jualan barang harganya 100, wah tak copy paste ya nang tokoku ya.
Copy paste, kemudian ditulis harganya 150. Ternyata ada yang pesen, bayar 150, terus kita transfer ke orangnya 100 sambil ngomong, Mas tolong kirim no si A. Ya, jadi kita cuma ambil selisihnya 50.000, nggak punya barang, nggak pakai modal, dapat selisih uang, kan enak. Nah, kalau sehari ping 5 wis 250 gitu ya, misalkan gampang nih. Belum barang yang lainnya. Atau istilahnya drop shipping ya, istilahnya. Nah, ini orang kalau nggak paham, wah pokoknya wah enak, nggak modal cuma copy paste, tidak boleh ini ya. Ini contoh saja, dan masih banyak ragam-ragamnya yang lain. Ya, transaksi-transaksi yang ribawi, masya Allah. Ini fitnahnya harta saat mengumpulkan, melalaikan, tidak peduli halal haram. Nah, kemudian ini dalam mengumpulkan, belum lagi nanti pas membelanjakannya, bisa jadi fitnah juga. Contohnya apa? Membelanjakan dalam hal-hal yang haram. Soalnya kalau sudah banyak duit itu banyak tingkah, banyak polai, iso tembuku sembarang kalir, sehingga yang haram-haram pun akhirnya dibeli atau mungkin dialokasikan untuk yang haram-haram. Contoh lagi fitnahnya adalah ketika dia punya harta tapi tidak bayar zakat, baik itu zakat fitri maupun zakat mal. Zakat mal misalkan ya nyimpen uang yang sudah 1 tahun dan sampai nisabnya, ini ada zakatnya karena disamakan dengan emas dan perak. Atau menyimpan emas yang sudah sampai nisabnya dan juga sudah haul 1 tahun. Panjenengan punya ya ibu-ibu emas berapa ya nisabnya emas itu ya? Kurang lebih 84 gram ya, emas murni. Kalau panjenengan punya pinten gram bu? Yuk. Kulo gadah emas paijo niku bojone niku nggih. Sanes niku emas beneran nggih. Nah, ini terfitnah, dia punya harta tapi tidak bayar zakat. Banyak sekali fitnahnya, subhanallah. Makanya Rasulullah SAW sebenarnya tidak pernah khawatir umatnya miskin, nggak pernah. Justru khawatir itu kalau diluaskan hartanya, rezekinya, lalu orang itu berlomba-lomba dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dalam hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang saya khawatirkan atas kalian, atas kita ini. Enggak khawatir kalau sampean miskin, kata Rasulullah. Walakinni, akan tetapi aku ini akhsha an tubsata alaikumud dunya. Justru saya khawatir kalau Allah luaskan untuk kalian dunia, kama busitat mangkana qablakum, sebagaimana Allah telah luaskan dunia untuk orang-orang sebelum kalian. Ya, fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba. Watuh likakum kama ahlakathum, lalu Allah binasakan kalian sebagaimana Allah binasakan mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita merasa ini saya ini masih miskin, nggak apa-apa. Rasul aja nggak khawatir kalau kita miskin. Lebih khawatir kalau kita ya diluaskan rezekinya berlomba-lomba, lalu fitnah-fitnah tadi yang menimpa kita. Wah nek ono berarti aku melarat aja nggak apa-apa. Ya, nggak ada perintahnya Rasulullah kamu harus melarat wajib, nggak ada. Haram sugih, nggak ada. Maksudnya Rasulullah itu lebih khawatir kalau kita ini justru diluaskan rezekinya, tapi bukan masalah semata-mata rezeki, tapi ketika sibuk berlomba-lomba mendapatkannya lalu dibinasakan, bukan semata-mata banyaknya harta itu. Ya, ini yang pertama fitnah, dan ini adalah fitnahnya umat Islam yang pengikutnya Rasulullah SAW, sebagaimana hadis tadi, innalikulli ummatin fitnatan, setiap umat punya fitnah, dan inna fitnata ummati almal, fitnahnya umatku adalah harta. Kemudian yang kedua, contoh lagi ya, ini kita pilihkan saja ya. Yang kedua, fitnatun nisa, fitnahnya wanita. Apakah di zaman dulu sebelum zamannya Rasulullah atau di zaman para nabi wanita tidak jadi fitnah? Iya jadi, tapi bedanya sekarang lebih parah. Bagaimana tidak parah ya? Di zaman modern ini wanita-wanita semakin banyak yang kehilangan rasa malu.
Kalau hilang rasa malunya, akhirnya dalam semua sisi, cara berpakaian sudah gak malu, cara berbicara gak malu, cara bergaul gak malu. Nah, itu godaannya besar sekali bagi kaum laki-laki. Jadi bukan berarti hanya terjadi sekarang saja, tapi dulu juga terjadi, tapi sekarang lebih dahsyat, lebih besar. Ya, Masya Allah, karena banyaknya orang yang tidak paham agama sehingga dalam sisi berpakaian, contohnya para wanita banyak yang tidak paham, tidak memenuhi kriteria syariat. Ada yang pakai baju dan rok itu kehabisan benang gitu ya, jadi belum dijahit semuanya, sehingga panjang tapi dibelek gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang berpakaian tetapi kehabisan kainnya, jadi pendek sekali. Terus ada lagi yang sudah mahasiswi tapi pakaiannya adiknya yang TK dipakai, jadi meletet rapet. Banyak yang seperti itu ya, nggak, di jalan-jalan banyak, di mana-mana banyak. Kemudian ada lagi yang berpakaian panjang kemudian juga dijahit tapi ngenerawang ya, tembus pandang. Wah, macam-macam udah itu dari sisi pakaian saja. Dan itu ujian berat bagi kaum laki-laki. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharu lirrijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki kecuali wanita. Pada hari ini seperti itu. Ya. Menimpa yang masih single maupun yang sudah punya istri. Ya, jangan dikira kalau sudah punya istri terus nggak tolak-toleh, karena godaannya banyak. Ini nggak tolak-toleh, nubruk. Maksudnya itu ya, saking besarnya fitnah ini. Nah, gimana ya, kita naik mobil, naik motor, kalau menundukkan pandangan ya bahaya juga. Tapi melihat ke depan, di depan terpampang ya wanita-wanita yang berpakaian vulgar. Itu di mana-mana terjadi. Bukan hanya di mall, di pasar, di terminal, di stasiun, di jalan, bahkan di masjid. Dan ini sudah jauh-jauh hari disampaikan Rasulullah SAW. Ya, kalau kita buka dalam kitab ini, ada salah satu tanda kiamat itu ketika nanti kata Rasulullah, rijalun yarkabuna ala surujin wanisauhum kasiyatun ariyat. Nanti di akhir zaman itu ada orang-orang ya, laki-laki yang naik kendaraan seperti rumah yang kecil. Ada dalam hadis lain dijelaskan kursi-kursinya dari kulit seperti rumah. Jadi kendaraan tapi seperti rumah. Ada kursinya, ada AC-nya, ada TV-nya, ada toiletnya bahkan ya. Kendaraan sekarang kan seperti itu. Jauh-jauh hari sudah Rasulullah sampaikan. Yaitu mobil ya, mobil itu mirip dengan rumah sekarang itu. Fasilitasnya. Apa yang ada di rumah diangkut di mobil, sampai kulkas pun ada ya sekarang ya. Di mobil itu ada kulkasnya. Bahkan ada mobil yang punya kamar, ada kasurnya. Ya, bahkan kendaraan lain seperti pesawat dan sebagainya banyak fasilitasnya seperti di rumah. Apa yang kurang di kendaraan orang-orang sekarang yang ada di rumah semuanya ikut. Ya, semuanya ada, mau ngopi mau apa ada udah di mobil itu. Komputer masuk, semua masuk udah. Masya Allah. Ya. Nah, tapi yang selanjutnya Rasulullah menyatakan lalu mereka akan memarkirnya di depan masjid-masjid. Dan para wanitanya, para istrinya, mereka berpakaian tapi telanjang. Berpakaiannya pakaian tapi masih dianggap telanjang, belum memenuhi syarat. Nah, artinya apa? Oh, berarti bukan hanya di mall, di pasar, di jalan, di terminal, di stasiun, di bioskop, termasuk di masjid-masjid banyak wanita yang buka aurat. Datang ke masjid, ya alhamdulillah mau sholat sebenarnya, tapi tidak menutup auratnya, baru pakai mukena, nanti selesai sholat dicopot lagi. Akhirnya yang sholat pun, waduh kok cewek gitu kan. Nah, ini fitnahnya luar biasa. Ini baru dari sisi pakaiannya. Baru dari sisi pakaiannya. Apalagi kalau di dunia maya ya. Mau di YouTube, mau di sosmed, wah Masya Allah ya. Ya rasanya kalau nggak pajang foto itu kayak ketinggalan zaman. Ya, foto profilnya di WA ya menampakkan aurat.
Di Facebook menampakkan aurat, bahkan diedit supaya tambah menarik, sampai orang mikir iki sopo ya, gak kenal, koyo aneh kok ayu tapi aslinya gak ngene ya. Nah, banyak itu baru penampilannya, belum sikapnya. Berani sekali ya, wanita di akhir zaman ini berani sekali menggoda laki-laki. Kalau wanita-wanita dulu kita kecil, kalau digodain laki-laki itu banyak yang marah, tapi sekarang itu malah seneng. Oh, seperti payu aku ya, malah tambah nemen gitu ya. Sekarang kalau digodain malah mikir, aku kok gak ada sing godai ya. Itu wanita sekarang, subhanallah. Ini tantangan, ujian bagi kaum laki-laki ya, sangat berat di akhir zaman ini. Kemudian yang ketiga, ini fitnah yang tidak kalah besarnya, dan ini tidak pernah menimpa umat sebelum kita, yaitu fitnahnya era informasi. Terutama dengan tersebarnya banyak ya tulisan, berita dan sebagainya. Di satu sisi dengan adanya teknologi informatika, adanya sosial media, itu sisi lain terbantu kita dakwah ya. Dengan mudahnya kita menyebarkan pengumuman kajian gitu ya. Dengan mudahnya kita bisa upload video kajian. Dengan mudahnya kita berkonsultasi dengan para ustadz. Ilmu tersebar di mana-mana. Tapi di sisi lain, ya, syubhat jadi mudah tersebar, syahwat mudah tersebar, keburukan, aib orang mudah tersebar namanya. Nah, tinggal kita lihat lebih banyak mana ini sekarang ini yang berseliweran di dunia maya itu, apakah kajian atau justru yang bertentangan dengan kajian. Nah, maka fitnah ini adalah ketika sosial media atau dunia informasi ini menjadi unsur perusak bagi manusia. Ya, berapa banyak orang yang tidak bisa menyaring dan menelan mentah-mentah, bahkan menyebarkan ya kembali kejahatan dan keburukan itu. Kalau zaman dulu kan mau ngasih pesan saja itu kadang butuh waktu satu bulan, nulis surat, dikirim naik kuda, 1 bulan baru nyampe. Waduh, beritanya itu 1 bulan kemudian. Nah, kalau sekarang nggak sampai sebulan, nggak sampai seminggu, nggak sampai sehari, nggak sampai sejam, bahkan live. Sekarang yang terjadi di mana kita tahu. Jadi di satu sisi menguntungkan, di sisi lain merugikan. Kenapa sekarang banyak orang yang hidupnya nggak tenang? Karena kebanyakan baca berita yang belum tentu benar, mikir bingung, kok ngene saya kok ngene, bingung. Padahal Islam sudah mengajarkan bahwa setiap berita yang datang dari orang-orang fasik, apalagi kita harus tabayun ya. Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang fasik membawa berita, maka klarifikasi, cari tahu dulu, teliti dulu. Nah, ini juga fitnah yang tidak menimpa umat sebelum kita, tapi menimpa pada hari ini. Fitnahnya besar sekali. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, fitnah ini akan terus bermunculan terus dan semakin besar. Masya Allah, ngeri sebenarnya. Dan nanti baru pada puncaknya fitnah terbesar yang pernah Allah turunkan di muka bumi ini adalah ketika Dajjal muncul. Ini adalah fitnah yang terbesar. Jadi sekarang ini rentetan fitnah-fitnah ini belum seberapa dibandingkan fitnahnya Dajjal. Sementara dengan fitnah-fitnah yang kecil saja banyak orang yang tergerus, rusak. Bagaimana dengan fitnahnya Dajjal nanti ya, yang sangat luar biasa. Nah, ini kalau dijelaskan detailnya berhalaman-halaman, tapi saya ambil poin pentingnya. Di antaranya di sini jelaskan fitnatud dajjali a'zamul fitani mundu khalaqallahu Adam ila qiyamis sa'ah. Wa dzalika bisababi ma yakhluqullahu ma'ahu minal khawariqil 'azimah. Ya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang terbesar, terdahsyat sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai kiamat. Mulai Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat, fitnah paling besar adalah fitnahnya Dajjal. Yang demikian itu karena ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuatan-kekuatan atau khawarik, artinya keajaiban-keajaiban, kejadian-kejadian di luar biasa yang sangat besar. Allah berikan kepada Dajjal itu kejadian-kejadian yang luar biasa, kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang dimiliki Dajjal. Apa saja itu? Faqad warada anna ma'hu jannatan wa naron. Dajjal itu punya surga dan neraka. Bayangkan, ada nggak sekarang orang yang punya surga dan neraka? Ditunjukkan kepada orang. Nih, saya punya surga, ini punya neraka. Ya.
Wa jannatuhu nar. Ya, dan surganya Dajjal itu sebenarnya neraka. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengikuti Dajjal, wah kamu akan masuk surgaku, lalu masuk beneran itu adalah neraka. Bayangkan Pak, kelihatannya surga tapi begitu masuk dia neraka. Kan susah ini kalau tidak punya ilmu dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naruhu jannatun, dan nerakanya Dajjal justru surga itu. Wa anna ma'ahu anharul ma, dan Dajjal itu punya sungai air. Ada dua, kata Rasulullah. Yang satu airnya putih, yang satu seperti api menyala. Maka kata Rasulullah, kalau ketemu Dajjal dan ditunjukkan dua sungai itu, kita pilih yang mana? Secara manusia, wah ini sing berjernih putih pastinya itu. Tapi Rasulullah mengatakan, pilihlah sungai yang seperti api, lalu kamu tundukkan pandangan dan kamu minum dari airnya, maka itu adalah air yang sangat segar. Oh, bayangkan, nipunya seperti itu. Masya Allah. Ya, kemudian wa ya'murus sama antum tiro, ya, fatum tiru, ya. Dan Dajjal itu diberi kemampuan bisa memerintahkan langit menurunkan hujan. Langit hujan, hujan langsung. Nah, ini luar biasa, Pak. Kalau sekarang ini masih kecil-kecil lah, ada pawang hujan gitu ya. Dia cuma minta bantuan jin untuk mindahkan hujannya. Kadang-kadang dipindahkan, ada orang pesta, pindahkan cegak hutan, pindah nang omah dewe banjir. Kadang-kadang gitu, masih lemah lah. Kalau Dajjal enggak, langsung turun kan hujan turun. Ya, kemudian juga Dajjal diberi kemampuan Allah untuk menumbuhkan tanaman-tanaman di bumi. Watatba'uhu kunuzul ard, dan mengikutinya perbendaharaan bumi. Wah, segala perbendaharaan bumi Dajjal punya. Perbendaharaan bumi macam-macam, termasuk emas, perak, ya, barang-barang tambang dan sebagainya, Dajjal punya, dan itu sangat menggiurkan. Ya. Kemudian wayaqta'ul arda bisur'atin 'azimah, dan dia bisa memotong bumi, maksudnya memotong bumi itu melakukan perjalanan dengan sangat cepat yang luar biasa. Dajjal itu cuma 40 hari hidupnya di muka bumi ini, tapi daya rusaknya hebat. Dan kata Rasulullah, ketika dia berjalan itu seperti angin hujan, cepat, dan akan datang ke seluruh negeri, seluruh pelosok kampung, desa, perumahan, semuanya akan didatangi, kecuali Mekah dan Madinah. Ya. Nah, dan juga Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati. Wah, dahsyat sekali Pak. Masya Allah. Nanti ada, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang dipanggil oleh Dajjal, kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu yakin kalau aku ini bisa menghidupkan orang tuamu yang sudah mati? Lalu dibuktikan oleh Dajjal, orang tuanya dihidupkan. Padahal itu syaitan yang berwujud manusia. Dan ada juga kasus di mana Dajjal membelah seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dibelah jadi dua sampai pecahannya itu sejauh anak panah. Lalu dipanggil lagi oleh Dajjal dan menyatu kembali dan hidup. Ya. Lalu ditanya lagi, kamu mau nggak saya matikan lagi, saya bunuh lagi? Tapi kalau tidak mau, kamu harus beriman kepadaku. Maka laki ini menolak, dan Dajjal berusaha membunuh lagi, namun tidak bisa. Insya Allah. Bisa dibayangkan Pak, bisa nurunkan hujan, kemudian juga menghidupkan orang mati. Bahkan juga Dajjal itu ketika mendatangi satu kaum, satu bangsa, dia akan mengajak kepada kesesatan. Kalau orang-orang itu mengikuti Dajjal, dia murtad, keluar dari Islam dan mengikuti Dajjal, maka negeri itu akan dibuat oleh Dajjal menjadi negeri yang makmur. Dalam hadis jelaskan, ya saya singkat saja, tanamannya subur, hijau royo-royo, terus binatang ternaknya gemuk-gemuk yang menghasilkan susu, susunya banyak, madu, semuanya subur. Itu yang mengikuti Dajjal. Sementara negeri yang menolak Dajjal, maka akan dibuat negeri yang gersang, tandus, paceklik dan sebagainya. Ini berat sekali. Hari ini aja orang baru tahu ada orang yang namanya siapa itu, punya batu kecil bisa nyembuhkan itu. Ponari itu siapa ya? Pokari apa Ponari? Oh itu sudah tertipunya luar biasa. Wah, ada lagi di sana, ya, orang yang bisa melipat gandakan uang. Siapa namanya, lupa saya. Kanjeng apa ya? Kanjeng Dimas atau siapa, lupa. Nah, itu. Wah, ini ada lagi yang bisa menyembuhkan dengan cepat. Ya. Di Pasuruan juga siapa itu?
Ningsih ya, itu saya lihat sekilas, penasaran di YouTube tuh. Wah, kayaknya hebat sekali kalau orang nggak berilmu. Waduh, cepat sekali. Ya, sampai dia itu apa namanya? Wah, ini ada genderuwonya ya, genderuwo ya. Diambil kemaluannya gitu. Ini wekmu tak cupu lo ya, tak tempel tembok gitu. Nah, orangnya bereaksi megang-megang tembok gitu. Sampai segitunya. Hebat sekali kan. Padahal itu adalah perdukunan ya, karena banyak sekali kasus seperti itu dipanggil jinnya justru oleh dia dan disembuhkan sendiri gitu ya. Dan masih banyak lah, itu banyak orang terfitnah baru yang seperti itu. Bagaimana dengan Dajjal yang Allah berikan keluar biasaan seperti itu. Nah, ini fitnah di akhir zaman, dan puncaknya adalah ketika munculnya Masih Dajjal ini. Maka kita tidak tahu apakah kita akan masuk di zaman di mana Dajjal muncul atau tidak. Namun tetap kita minta perlindungan ke Allah Subhanahu wa taala setiap hari minimal ya, minimal berapa kali ya? 5 kali ya, minimal ya. Yaitu pada tahiyat akhir meminta perlindungan dari fitnah Masih Dajjal. Dan juga mengamalkan diantaranya menghafal 10 ayat. Ya, ada yang berpendapat 10 ayat terakhir, ada yang lebih kuat pendapatnya 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ya, itu diantaranya. Nah, ini gambaran sekilas ya, baru beberapa bagian dari fitnah-fitnah akhir zaman. Dan siapa yang tidak tahan akan terbawa dan tergerus. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, langkah yang harus kita ambil adalah sebagaimana yang Allah sarankan. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ada ya, surat Al-Baqarah ayat 38. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kalian semuanya ke muka bumi, nanti aku susulkan kepada kalian petunjuk, hidayah. Wahai Adam, Hawa, kamu turun ke muka bumi, jangan khawatir, nanti aku akan turunkan petunjuk kepada kalian, kepada anak keturunan kamu. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan merasa takut dan bersedih hati. Atau dalam surat Toha ayat 123, Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Ya, fala yadillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jadi kita benar-benar kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menguatkannya, ar-ruju ilal ulama, kembali kepada para ulama, dan juga badiru bil a'mal, dengan bersegera beramal, jangan menunda-nunda lagi. Kalau kita menjauh dari para ulama, menjauh dari Al-Qur'an, menjauh dari hadis, kemudian menunda-nunda amal, ya kita akan tergerus dengan fitnah-fitnah akhir zaman, kan terus terseret. Inilah mungkin sekilas saja pembukaan dari tentang fitnah akhir zaman, yang tentunya masih sangat banyak sekali fitnah-fitnah akhir zaman yang harus kita bahas lebih dalam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.